Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin menjelaskan tentang POP pada Python. Saya Faisal Abdul Hamid. Saya Nuril Aulia Habibur akan menjelaskan tentang POP dan fungsinya. POP, Post Office Protocol, adalah internet protokol sederhana yang digunakan untuk mengunduh email dari server ke surat dan biasanya digunakan melalui klien email seperti Thunderbird atau Outlook. Email yang masuk kemudian disimpan di server POP3 sampai pengguna melakukan login dan mengunduh email tersebut melalui ISP di komputernya. Hingga kini, POP telah dikembangkan menjadi beberapa versi dari versi POP3, menggunakan standar untuk internet yang digunakan untuk layanan webmail seperti Gmail dan Yahoo. Meskipun POP adalah protokol yang sederhana dan digunakan secara luas, namun POP memiliki sejumlah kekurangan yang membuatnya tidak cocok untuk beberapa aplikasi. Misalnya, ia hanya dapat mengakses satu folder dan tidak menyediakan pelacakan pesan individu secara terus-menerus. Fungsi POP. POP3 berfungsi seperti bus surat yang bekerja untuk mengambil dan membaca email yang masuk ke akun Anda. Fungsi utamanya adalah untuk menyimpan sementara email yang terkirim di dalam sebuah email server kemudian meneruskannya ke alamat email klien. Email tersebut baru akan direspon ketika sudah dibuka oleh user yang berhak mengakses alias mereka yang memegang username dan password dari alamat email tersebut. Kompatibilitas antara POP server. Server POP seringkali terkenal buruk dalam mengikuti standar yang benar. Standar juga tidak ada untuk beberapa tanggapan dari POP, jadi detail tersebut mengarah kepada membuat perangkat lunak server. Jadi operasi dasar umumnya akan berfungsi dengan baik. Namun tanggapan tertentu dapat bervariasi dan server ke server. Misalnya, beberapa server akan menandai semua pesan sebagai telah dibaca setiap kali terhubung ke server dalam keadaan telah mendownload atau tidak email tersebut. Sementara server lain akan menandai pesan yang diberikan sebagai hanya dibaca saat diunduh. Beberapa server di sisi lain ada yang tidak pernah menandai pesan apapun sebagai telah dibaca. Standar itu sendiri tampaknya mengasumsikan bahwa tanggapan adalah hal yang terakhir pada email. Menghubungkan dan mengotentikasikan pada POP server. POP mendukung beberapa metode autentikasi. Dua yang paling umum adalah yang pertama, autentikasi kata sandi nama pengguna dasar. Yang kedua, APOP yang merupakan ekstensi opsional untuk POP yang membantu melindungi kata sandi agar tidak dikirim dalam teks biasa jika Anda menggunakan server POP kuno yang tidak mendukung SSL. Proses menghubungkan dan mengotentikasikan ke server jarak jauh terlihat seperti menggunakan Python. Pertama, buat POP3 underscore SSL atau hanya objek POP3 biasa dan berikan nama host dan port jarak jauh. Yang kedua, panggil user dalam kurung dan pass underscore dalam kurung untuk mengirimkan nama pengguna dan kata sandi. Perhatikan garis bawah di pass underscore dalam kurung. Ini ada karena pass adalah kata kunci dalam Python dan tidak dapat digunakan untuk nama metode. Yang ketiga, jika pengecualian poplib error underscore proto dimunculkan, itu berarti login telah gagal dan nilai string dari pengecualian tersebut berisi penjelasan kesalahan yang dikirim oleh server. Pilih antara pop3 dan pop3 underscore SSL. Diatur oleh apakah penyedia email yang menawarkan bahkan mengharuskan tersambung melalui koneksi transkripsi. Langkah-langkah di atas merupakan cara untuk login ke server POP jarak jauh setelah terhubung. Ia memanggil staff underscore yang mengembalikan tuple sederhana yang memberikan jumlah pesan di kotak surat dan ukuran total pesan. Akhirnya program memanggil perintah quit underscore yang berfungsi untuk menutup sambungan POP. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Penjelasan tadi. Pertama-tama kita mengimport getPass public system pada server. Lalu jika sistem server tadi tidak sama dengan 3, maka program akan menampilkan host name user yang digunakan lalu menutupnya. Lalu kita membuat variabel baru yang bernama hostname, user, dan password yang diambil dari sistem server. Lalu buatlah variabel baru dengan nama p yang isinya poplib pop3 SSL dengan isi hostname
p.user dari user, p.pass dari password yang dimiliki usernya. Lalu jika ada pengecualian public error proto yang dimaksudkan tadi di slide sebelumnya, program akan menampilkan tulisan login failed, ya, yang berarti user dan password itu salah yang ada di server. Jika keadaannya salah yang tadi yang di atas ini, IP-nya salah, maka status p.start yang berarti benar, maka program akan menampilkan you have %d ini maksudnya user ini memiliki berapa pesan, total byte yang ada di pesannya, lalu status. Jika telah selesai semua dilakukan, maka publiknya akan menutup dengan fungsi quit dalam kurung tertekan. Jika output seperti di atas yang ini, maka koneksi pada pop pertama kita telah berhasil dilakukan. Seperti yang di slide sebelumnya, user punya 3 pesan dengan total 5675 bytes. Ketika server POP tidak mendukung SSL untuk melindungi koneksi Anda dari pengintaian, terkadang mereka mendukung protokol autentikasi alternatif yang disebut APOP, yang menggunakan skema respon untuk memastikan bahwa kata sandi kita tidak dikirim dengan jelas, tetapi semua email Anda akan tetap terlihat oleh pihak ketiga manapun. Python Standard Library membuat ini sangat mudah untuk dicoba. Cukup panggil metode apop dalam kurung, kemudian kembali ke autentikasi dasar jika server pop yang kita hubungkan tidak mengerti. Contoh programnya seperti yang sebelumnya, hanya saja ini program langsung menampilkan kata-kata attempting apop authentication, berarti autentikasi pada apop. P ini pop lib pop 3 SSL yang argumennya user dan password. Jika benar, maka menampilkan attempting standard berarti benar. Jika B user dan passwordnya salah, maka program akan menampilkan login failed. Contoh sebelumnya memperlihatkan pada Anda start dalam kurung yang mengembalikan jumlah pesan di kotak surat dan ukuran totalnya. Perintah pop berguna lainnya adalah list yang mengembalikan informasi lebih rinci tentang setiap pesan, mendownload dan menghapus pesan. Saat menggunakan poplib, kita bisa menggunakan perintah atom kecil yang selalu mengembalikan tuple di dalamnya yang berisi berbagai string dan daftar string yang menunjukkan hasilnya. Kita dapat memanipulasi pesan dengan menggunakan 3 metode yang relevan. Yang pertama, read r num listnya. Metode ini mengunduh satu pesan dan mengembalikan tuple yang berisi kode hasil dan pesan itu sendiri yang dikirim sebagai daftar baris. Ini akan menyebabkan sebagian besar server pop menyetel tanda dilihat untuk pesan kebenaran. Yang kedua, top num listnya. Metode ini mengembalikan hasilnya dalam format yang sama seperti read tanpa menandai pesan sebagai terlihat, tapi mengembalikan beberapa pesan. Perintah ini hanya mengembalikan header ditambah berapapun baris badan yang Anda minta di body, dan ini berguna untuk melihat peran tinjau pesan jika ingin membiarkan pengguna memutuskan pesan mana yang akan diunduh. Perintah ketiga, delay num list. Metode ini menandai pesan untuk menghapusnya dari server pop. Perintah ini terjadi pada saat keluar dari sesi pop ini. Biasanya perintah ini akan melakukannya jika pengguna meminta penghapusan pesan secara langsung, atau jika kita telah menyimpan pesan tersebut ke disk dan menggunakan sesuatu perintah seperti function untuk memastikan keamanan data. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.